Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zimun li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih masuk dalam penyelenggaraan jenazah, kita masuk pada tahapan yang berikutnya, yaitu mengenai dafnul mayyit, tentang menguburkan mayat. Kita akan ambil dari kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Di sini penulis menyebutkan bahwasanya manusia dimuliakan baik dalam sebagaimana dalam kondisi hidup dimuliakan, demikian juga setelah meninggal dunia. Oleh karenanya menguburkan mayat, ya, hukumnya adalah fardu kifayah, harus dilakukan. Karena kalau mayat dibiarkan begitu saja, tidak dikubur, menimbulkan bau atau dimakan oleh binatang buas, maka ini bentuk penghinaan terhadap mayat. Akan muncul bau yang tidak enak. Oleh karenanya perlu untuk dikubur. Ada dua model, pertama minimal dan yang kedua sesuai dengan sunnah. Yang minimal artinya yang penting dikubur. Yang penting dikubur di mana mayat tersebut tidak dimakan, digali oleh binatang buas, dan juga demikian juga agar bisa terhalang baunya yang tidak enak yang keluar dari mayat tersebut. Ini yang paling minimal dan hendaknya menghadap kiblat. Dikubur menghadap kiblat, pokoknya dikubur selesai. Sah. Berarti dikubur menghadap kiblat dengan lubang yang cukup sehingga tidak keluar bau yang tidak enak dan juga tidak bisa digali oleh binatang buas. Tetapi kalau kita ingin mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, maka yang paling sempurna adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, hendaknya mayat dikuburkan di areal kuburan, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan keluarganya, anak-anaknya, istrinya, kemudian para sahabatnya dikuburkan di areal kuburan. Dan itu sunnahnya demikian. Kemudian faedah berikutnya, akan sering didoakan orang yang pergi ke kuburan, akan mendoakan ahli kubur, maka yang paling afdal adalah dikuburkan di areal kuburan. Meskipun menurut penulis seandainya dikuburkan di rumah boleh, namun ini khilaful aula, ya. Ini tidak kurang tepat, ya, karena yang paling baik adalah di rumahnya, karena di yang berlaku tidaklah seorang nabi meninggal di tempat manapun kecuali dikuburkan di situ. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala para sahabat khilaf di mana nabi akan dikuburkan, maka Abu Bakar menyebutkan hadis, dia berkata, sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi' alladhi yajibu an yufana fihi. Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang nabi itu harus dikuburkan di situ. Akhirnya fadfanuhu fi mawdi'i firashihi, maka kuburkanlah dia di tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun dikuburkan di rumahnya. Namun pada asalnya meskipun boleh dikuburkan di rumah, tetapi lebih utama dikuburkan di areal kuburan. Beliau menyebutkan juga disunahkan atau dianjurkan, disukai untuk dikubur di kuburan yang terbaik. Ada kuburan, ada banyak orang soleh dikuburkan di situ, ya. Karena dalilnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu minta izin kepada Aisyah untuk dikuburkan bersama dua sahabatnya, itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan Umar punya fikih, dia ingin dikuburkan dekat orang-orang yang soleh, sehingga dijadikan dia oleh para ulama kalau bisa dikuburkan di area orang-orang soleh itu lebih baik. Makanya orang suka dikuburkan di Baqi misalnya, itu banyak orang soleh. Li'annahu aqrabu ila rahmah, karena mereka lebih dekat pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makruh mayat dikuburkan secara sendirian karena di situ ada wahsyah, yaitu merasa keterasingan. Kemudian juga dianjurkan, disunahkan untuk dikumpulkan kerabat-kerabat di satu tempat. Dianjurkan demikian. Dalilnya apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan suatu batu di situ. Batu di kuburannya Utsman bin Maz'un.
Buat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? A'lamu biha ala qabri akhi. Aku agar tahu di mana lokasi kuburannya Utsman bin Maz'un. Li'adfana ilaihi man mata min ahli. Atau li'adfana ilaihi man mata min ahli. Agar aku menguburkan, ada keluargaku yang meninggal akan dikuburkan dekat kuburan ini. Jadi dijadikan dalil oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya kalau bisa kerabat di saling dekat maka itu lebih baik ya. Karena tadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diharamkan satu kuburan ya dimasukkan kuburan mayat yang lain. Jadi hukum asal satu kuburan satu mayat. Hukum asal satu kuburan satu mayat, tidak boleh dua mayat. Meskipun satu jenis kelamin, apalagi beda jenis kelamin. Tidak boleh kecuali darurat. Pertama, kecuali darurat seperti yang terjadi pada perang Uhud. Pada perang Uhud, Nabi SAW menguburkan 2 atau 3 orang dalam satu lubang. Karena para sahabat capek, letih, dan segera dikuburkan. Sementara mereka letih berperang seharian. Sehingga Rasulullah SAW suruh gali satu lubang besar untuk 2 atau 3 orang. Rasulullah SAW menyuruh untuk yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Kata Nabi SAW, ayyuhuma kana aktsar akhdan Al-Qur'an. Siapa di antara 2 mayat ini yang paling banyak hafalan Qur'annya? Maka dia didahulukan untuk dikuburkan, baru kemudian disusulkan dengan mayat yang berikutnya. Ini kalau darurat. Contoh seperti bencana alam, banyak yang meninggal, kubur satu-satu sulit ya. Maka dibuat lubang, kuburkan lebih dari 1, 2, 3, 4 terserah. Yang penting itu dalam kondisi darurat. Demikian juga kalau memang darurat ternyata laki-laki harus dikuburkan dengan wanita, maka harus dibuat hajis, dibuat batasan. Ya. Karena bagaimana kaidahnya kita menghormati mayat ketika dia masih hidup kita hormati, ketika meninggal juga kita hormati. Ya, tidak pantas digabungkanlah laki-laki dengan perempuan. Oleh karenanya kalau darurat maka dikasih pembatas, mungkin laki-laki dulu kemudian dikasih pembatas, baru kemudian mayat tidak digabungkan begitu. Beda kalau laki-laki boleh digabungkan. Tapi kalau laki-laki dan perempuan maka dikasih pembatas kemudian digabungkan. Ini kalau darurat. Kalau enggak darurat maka dikuburkan satu-satu. Dikubur satu, nggak boleh digabung. Kecuali mayat yang pertama sudah hilang bekas-bekasnya, sudah tinggal tulang-tulang, sudah nggak, tulangnya pun sudah jadi tanah, ya maka ini boleh ditumpuk, Tapi kalau dibuka masih utuh jasadnya, maka tidak boleh digabung. Hukum asal, kecuali darurat. Darurat lain cerita, ya. Darurat lain cerita. Ya. Tapi kalau sudah tidak kelihatan bekas-bekasnya, maka boleh ditumpuk, digali, tanam lagi. Dan ini yang kita tanyakan kepada yang berpengalaman, yang penjaga kubur, dia tahu ini biasanya tanah seperti ini berapa tahun akan, karena jenis tanah mempengaruhi kecepatan mayat tersebut hancur ya. Sebagian tanah mungkin mayat tersebut lambat. Sebagian tanah cepat membuat mayat cepat busuk kemudian bercampur dengan tanah. Maka ditanyakan kepada ahli khibrah, orang yang ahli yang mengurusi kuburan tersebut. Kalau sudah di sekian tahun biasanya sudah tidak ada, boleh ditumpuk. Dan itu dilakukan di kuburan Baqi, ditumpuk ya. Kebanyakan kuburan juga ditumpuk. Baik, kemudian orang kafir tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, sebagaimana orang muslim tidak boleh dikuburkan di kuburan orang-orang kafir ya. Kecuali kata para ulama, ada seorang lelaki muslim menikah dengan wanita Nasraniyah atau Yahudiyah, kemudian wanita ini hamil, ada janinnya di dalam, kemudian janinnya juga mati misalnya, maka ketika itu boleh dia dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tetapi tidak dihadapkan kepada kiblat, karena mengingat janin yang harus dikubur dalam di kuburan Islam. Seperti ini contoh. Seorang laki muslim kan boleh menikah dengan Nasraniyah ya, dengan Yahudiyah. Tapi antum enggak usah lah, yang muslimah masih banyak. Janda masih banyak, gadis juga masih banyak, enggak usah macam-macam ya. Ini misalnya yang namanya ada suatu kondisi membuat dia boleh nikah dengan, dia hanya menikah dengan Nasraniyah atau Yahudiyah, ternyata mengandung, janinnya sudah mungkin 4 bulan atau berapa bulan, ternyata meninggal. Dia meninggal, diperiksa janin juga meninggal. Mungkin data jatuhnya enggak ada atau bagaimana, maka dikuburkan, boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tetapi ini mayat perempuan wanita ini tidak dihadapkan ke arah kiblat, Rasulullah mengatakan sebaiknya dikuburkan di pinggir-pinggiran, bukan di tengah. Tetapi sang janin punya hak untuk dikuburkan di
pekuburan kaum muslimin. Kemudian juga jika seorang muslim sedang berjalan bersama teman-temannya di tengah lautan, kemudian meninggal tengah lautan, kemungkinan untuk sampai di pinggiran lama. Ini bisa membuat tubuhnya bau atau bikin penyakit dan macam-macam. Orang yang dia lakukan ya masih tunggu lama, ini sulit. Atau yang kedua, mungkin mereka ingin menyandar tapi ada musuh yang siap menyerang, sehingga tidak mungkin dia kuburkan untuk meminggir ke pantai, nggak bisa. Maka yang dilakukan, bagaimana dilakukan adalah tetap dimandikan, kemudian disolatkan, dan dikafankan. Setelah dikafankan, kalau tentunya kalau memungkinkan, kemudian diletakkan dalam lautan tapi dikasih kayu sehingga mungkin dia nanti suatu saat terbawa ke pinggiran, mungkin ada yang menguburkannya. Kalau tidak ada apa ya sudah mau apa lagi. Kalau memang darurat ya, tapi kalau bisa diletakkan kasih kayu sehingga dia terapung, siapa tahu dia singgah ke tempat di area pemukiman kaum muslimin, baru kemudian dikubur oleh mereka. Jadi yang pertama, sunnahnya lah dikubur di kuburan. Sunnah yang kedua terkait dengan kuburan, hendaknya kuburan didalamkan dan diluaskan, ya. Didalamkan dan diluaskan, ya. Karena ketika Rasulullah SAW menguburkan seorang sahabat, Rasulullah SAW berkata kepada penggali kubur, "Ausi min kibali rijlaihi wa ausi min kibali ra'sihi." Itu diperluas. Bukan seukuran tubuhnya saja, tapi diperluas bagian kepala, diperluas bagian apa? Bagian kaki. Jadi lebih dari seukuran tubuh, agak diperluas. Nabi yang suruh diperdalam dan perluas. Tentunya fungsinya kalau dalam menghalangi bau, ya, bau sebenarnya dikubur. Kalau cuma sedikit bau, kemudian bisa jadi ada hewan yang mencium, kemudian dia gale. Lagi di zaman dahulu banyak binatang buas, ya, sehingga perlu didalamkan dan perlu dilebarkan, ya. Demikian juga untuk memudahkan proses penguburan, ya, karena akan ada orang yang masuk di dalam, yang menerima mayat tersebut, yang masukkan. Beda dengan ukuran liang lahatnya atau syafnya, maka itu cukup ukuran tubuh, tapi kuburannya diperlebar. Kuburannya diperlebar, baik dari sisi kepala, demikian juga dari sisi kaki. Dan Nabi SAW berkata kepada para sahabat yang menggali kuburan pada waktu perang Uhud, kata Rasulullah SAW, "Ihfiru wa ausi'u wa a'miqu." Galilah dan luaskanlah dan dalamkanlah. Kalau tanahnya kuat, seperti tanah liat yang kuat, tidak merotoli tanahnya, maka dibuat lahat. Dibuat apa? Lahat, ya. Lahat itu kuburan, kemudian digali sampingnya, ya. Digali sampingnya untuk diletakkan mayat tersebut dengan menghadap apa? Menghadap kiblat. Adapun syak, kalau tanahnya ternyata merotoli, ya. Kalau digali samping jatuh, maka terpaksa dibuat syak. Syak itu ya lubang di tengah, lubang kuburan, lubangnya dibuat lubang lagi. Ya, seperti antum tahu saja. Syak itulah kemudian dan itu seukuran mayat. Itulah yang akan diletakkan apa? Mayat. Ya, jadi lubang dalam lubang kuburan. Lubang kuburan agak besar, di dalamnya dibuat syak. Ini kalau tanahnya merotoli, ya, berhamburan. Tapi kalau tanahnya kokoh, seperti tanah liat yang kokoh melengket, maka dibuat lahat. Ngerti lahat, ya? Ngerti. Siapa yang pernah dikubur? Saya lihat orang dikubur seperti itu. Kemudian, jadi kalau sudah dibuat lahat, kemudian mayatnya itu akan ada sunnah berikutnya. Intinya nanti kita akan sebutkan. Jadi dibuat lahat, setelah mayatnya dimasukkan, kemudian ditutup dengan lempengan-lempengan batu tipis, ya, sehingga tidak nempel ke mayat, agak ada rongga. Jadi setelah dibuat lahat, dimasukkan mayat yang menghadap kuburan, agak rongga. Jadi ada rongga antara mayat dengan atapnya, atap lahat tersebut. Entah pakai kayu bisa, atau pakai lempengan batu-batu apa? Tipis, ya. Itu kasih bata, nggak ada masalah. Yang penting jangan langsung nempel ke mayatnya. Kemudian lubang-lubangnya dikasih tanah liat, tertutup, ya. Atau potongan-potongan kecil sehingga dia benar-benar tertutup. Demikian juga syak. Kalau syak, lubang kecil, kemudian dimasukkan, kemudian ditaruh bata di sampingnya supaya ada atapnya, ya. Setelah ditaruh lubang di sampingnya, disusun, ditaruh bata di sampingnya, baru kemudian diletakkan batu-batu tipis atau ditaruh kayu, papan, ya. Kalau ada lubang-lubangnya dikasih tanah liat supaya tidak ada lubangnya, tutupin seperti itu, sehingga tidak nempel langsung papannya ke mayat, tapi ada semacam atap bagi mayat tersebut.
Setelah itu baru kemudian digali. Paham? Paham tidak? Paham. Dan dimakruhkan mayat dikubur dalam peti. Dalam peti atau dalam peti? Peti ya. Peti orang Jawa ya. Peti orang Jawa, daerah timur. Peti ya. Kita bilang Papua peti ya. Peti ya. Dimakruhkan dikuburkan seorang muslim dalam peti ya, atau dalam peti. Ya. Dalam peti dimakruhkan ya, kecuali karena kebutuhan mendesak. Contoh misalnya ternyata berair misalnya. Nggak bisa atau ya dalam kondisi darurat dan cerita. Tapi kalau asalnya tidak ada darurat maka jangan dikuburkan dalam peti. Seperti kemarin kita ketika corona ada virus, mau diapain lagi? Terpaksa dalam peti. Itu darurat, itu semua darurat. Kalau tidak darurat maka hukum asalnya tidak perlu pakai. Akhirnya kalau sudah pakai peti jadi bahan gagah-gagahan. Petinya mewah lah, apalah, macam-macam lah. Dulu orang meninggal di kuburan yang sederhana. Kita sudah lihat contoh dua yang jadi heboh di dunia internasional, kuburannya Raja Fahad. Sana sudah cuma seperti kuburannya orang-orang rakyatnya yang lain, sederhana, pasir selesai. Baru yang meninggal lagi siapa? Khalifah, rajanya Abu Dhabi. Ya, karena Imarat itu Uni Emirat Arab, jadi 6 atau 7 negara kecil seperti Malaysia, 7 negara kecil. Di antara negara tersebut ada Dubai, ada Abu Dhabi, ada Sharifah, ada beberapa, ada 7 atau 6. Yang bangun burj atau tower tertinggi itu namanya burj apa? Tower Khalifah. Itu dia yang bangun. Itu padahal di Dubai. Saya tanya teman-teman di sana, kok namanya Khalifah bukan Muhammad bin Zaid atau siapa kan? Karena ketika dibangun mereka nggak punya duit sehingga mereka butuh bantuan dari apa? Raja Abu Dhabi, yaitu Khalifah itu. Yang bangun itu sekarang meninggal. Ya. Meninggal dan kuburannya biasa. Kuburan cuma apa? Tanah biasa ya. Karena kuburan bukan tempat gagah-gagahan. Mau digagahin di dalam juga percuma dia tinggal di dalam. Kalau di dunia oke lah kita hidup nyaman di kuburan selesai. Oleh karenanya tidak dimakruhkan menggunakan peti kecuali dalam kondisi apa? Darurat. Tapi bagaimana cara memasukkan mayat dalam kubur? Ini masalah khilaf di kalangan para ulama ya. Intinya masuk ya. Tetapi sebagian ulama seperti ulama Syafi'i memandang bahwasanya masuknya itu dari arah kaki. Jadi kalau mayat diturunkan, misalnya kuburan, dia akan menghadap kiblat sebelah sana ya. Ini kuburan. Maka mayat dimasukkan dari arah kaki. Baru kemudian dimasukkan ke dalam kuburan. Tapi dia diturunkan dari arah kaki. Ini pendapat. Ada yang pendapat seperti sebagian sahabat menerapkan dari tengah. Ada yang sebaliknya dari arah sini. Jadi kakinya dulu, baru nanti kepalanya. Tapi intinya semuanya sah. Cuma mereka khilaf mana yang lebih afdal. Ada pendapat yang mengatakan yang paling mudah yang paling terbaik. Karena diriwayatkan 3 pendapat dari kalangan para salaf. Ya. Madzhab Syafi'i mengatakan dari arah kaki kuburan. Jadi kepalanya diturunkan di arah kaki. Dan ini pernah dipraktikkan oleh Abdullah bin Yazid al-Khitami, seorang sahabat. Ketika dia memasukkan Al-Harith dalam kuburan, dia masukkan dari arah kaki kuburan. Kemudian dia berkata, "Hada minas sunnah." Hada minas sunnah. Ini termasuk dari sunnah. Jadi inilah pendapat dalil bahwasanya kalau bisa dimasukkan dari apa arah kaki kuburan. Tapi kepalanya dimasukkan dari arah kaki. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam kuburan, ketika dimasukkan dengan mengatakan Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wudi'a al-mayyit fil qabr qala." Ketika mayat dimasukkan ke kuburan, Nabi berkata, Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Kemudian dianjurkan untuk berdoa bagi mayat tersebut. Ya, di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan doa. Tentu doa ini bukan dari hadis Nabi SAW, tapi karena bebas kita mendoakan mayat bebas ya. Tetapi beliau mengajarkan doa boleh diucapkan ya. Doanya Allahumma uslimhu ilaika aslamahu ilaika al-ashiha min waladihi wa ahlihi wa qarabatihi wa ikhwanihi
wa faraqa man kana yuhibbu qurbahu. Doa yang panjang. Maknanya, ya Allah, mayat ini telah diserahkan oleh orang-orang terdekatnya, dari anaknya, keluarganya, kerabatnya, saudara-saudaranya kepada Engkau. Ini telah meninggalkan orang-orang yang senang, yang dia dulu senang dekat dengan mereka. Dan dia telah keluar dari kelapangan dunia, kelapangan hidup, menuju gelapnya kuburan dan sempitnya kuburan. Dan dia telah datang kepadamu, dan Engkau adalah yang terbaik yang menyambut kedatangannya. Jika Engkau menghukumnya, maka karena dosa-dosanya. Tapi jika Engkau mengampuninya, maka Engkau adalah yang paling berhak untuk mengampuni. Engkau Maha Kaya, tidak butuh untuk mengadabnya, sementara dia sangat butuh kepada rahmat-Mu. Ya Allah, balaslah. Allahumma syukur hasanatihi. Ya Allah, balaslah kebaikannya dan ampuni dosa-dosanya, dan hindarilah dari azab kubur, dan kumpulkanlah dia dengan rahmat-Mu, pertemukanlah dengan rasa aman dari azab-Mu, dan lindungilah dia dari segala kedahsyatan, kengerian yang menghalangi yang masuk ke dalam surga. Allahumma khlufhu fi tarikatihi fil ghadin. Ya Allah, jadilah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkan. Warfa'hu fi illiyin, dan angkatlah derajatnya. Wa'ud alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan berikanlah rahmat-Mu kepada ini. Pendapat Imam Syafi'i, artinya kalau mau mendoakan boleh dengan doa. Seperti kita sudah sebutkan, doa salat jenazah. Ada sunnah Nabi, doa-doa tersebut. Imam Syafi'i mencontohkan satu doa yang dia kumpulkan dari perkataan para salaf. Dia gabungkan, dia rangkai sendiri, dan ini boleh-boleh saja ya. Tapi tidak dikatakan sunnah apa? Sunnah Nabi. Tidak dikatakan sunnah Nabi. Kemudian dianjurkan yang mengurusi penguburan adalah para lelaki. Apakah mayat yang dikuburkan laki-laki atau mayat yang dikuburkan perempuan? Ya. Berdasarkan dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Abu Talhah an yanzil fi qabri ibnatihi Ummi Kulsum. Rasulullah SAW menyuruh Abu Talhah untuk turun di kuburan putrinya Ummu Kulsum. Padahal Ummu Kulsum perempuan. Tapi yang disuruh masukkan ke dalam kuburan adalah laki-laki. Karena untuk memasukkan mayat ke kuburan butuh kekuatan. Ya, dan tentu laki-laki lebih utama untuk melakukannya. Seandainya wanita yang menguburkan, ya maka khawatir akan tersingkap, terlihat namanya berat, angkat bisa tersingkap, terlihat sebagai auratnya. Tetapi kalau wanita tugasnya memindahkan mayat dari pemandian, setelah mereka mandikan kemudian dipindahkan ke keranda. Nah, itu wanita. Dipindahkan ke keranda. Kalau dia ke keranda yang angkat apa? Laki-laki. Jadi yang angkat ke keranda perempuan, kalau mayat perempuan, yang bawa ke kuburan, yang masukkan semuanya apa? Laki-laki. Baik. Kemudian di antara sunnah dalam kuburan al-idja' fil qabr, yaitu dibuat tidur, dibuat al-idja'. Jadi berbaring di atas bahu kanan. Berbaring di atas bahu kanan, kemudian diarahkan ke arah kiblat. Seperti orang tidur menghadap ke arah kiblat. Jadi seperti ini. Jadi di kuburan, di lahat, maka ditidurkan seperti ini dengan wajah menghadap ke kiblat. Ya. Kalau ternyata dia dikuburkan tidak menghadap kiblat, ketahuan kiblatnya keliru, maka boleh dibongkar lagi. Boleh dibongkar kuburan selama mayatnya belum rusak. Di 1-2 hari, tadi kemarin salah, ternyata kiblat sebelah sana. Bongkar. Maka ulama Syafi'i apa? Dibongkar. Seakan-akan mereka menganggap bahwasanya menghadap kiblat hukumnya apa? Wajib. Harus dibongkar. Makanya ketika disebutkan tentang minimal mengkuburkan, mereka sebut dari awal ulama Syafi'i yang penting dikuburkan yang tidak menimbulkan bau, tidak dibongkar oleh binatang buas, tetapi harus menghadap apa? Kiblat. Karena kan wajib. Oleh karenanya jika ternyata dikuburkan belum menghadap kiblat, kata beliau, wajibah nabshul qabr, maka wajib dibongkar untuk menghadapkan mayat tersebut ke arah kiblat. Ya. Kalau sudah berubah lain cerita, sudah jadi hancur ya enggak usah. Kemudian dianjurkan tadi diletakkan di atas lambung kanan seperti seorang yang tidur. Ya. Kalau diletakkan di lambung kiri menghadap kiblat, maka boleh saja, tetapi ini menyelisih yang lebih aula. Yang lebih utama di lambung apa? Kanan. Seandainya dibalik seperti ini, tapi menghadap kiblat, sudah sah. Tidak ada masalah. Tidak usah dibongkar. Yang penting wajahnya menghadap apa? Kiblat. Kemudian dianjurkan juga kepalanya diletakkan labinah bata, ya, atau batu yang semisalnya. Kemudian
pipinya dibuka, jadi letakkan batu atau tanah, ya. Itu kafannya dibuka, biar pipi kanannya apa? Kan wajahnya dibuka, kafannya juga di belah kanannya apa dibuka sehingga pipinya mengenai apa? Mengenai tanah. Allah alam, saya nggak tahu dalilnya, tapi ini kita bacakan perkataan apa? Para ulama. Kemudian disunahkan kalau sudah ditutup semuanya, tutupkan semuanya, maka disunahkan bagi orang yang hadir di situ untuk menghamburkan pasir sebanyak 3 kali atau tanah 3 kali. Ya. Sebagaimana sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ili anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hasa fi qabrin salasa hasayat minat turab. Karena Rasulullah SAW melemparkan tanah ya, ke kuburan 3 kali. Jadi orang yang hadir semua melemparkan apa? Tanah. Melemparkan tanah. Ulama Syafi'iyah mengatakan yang paling pertama mengucapkan minha khalaqnakum. Dari tanahlah inilah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum. Lemparan kedua, wa fiha nu'idukum. Dan dari tanah ini kami kembalikan kalian mati di situ. Lemparan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah ini kami akan bangkitkan kalian. Tapi saya juga tidak temukan dalil. Tapi kalau melempar tanah 3 kali maka ada dalil. Adapun lemparan pertama bacanya minha khalaqnakum, dari tanahlah kami menciptakan kalian. Lemparan kedua, wa fiha nu'idukum, kepada tanahlah kami kembalikan kalian. Lemparan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah kami bangkitkan kalian di lain waktu, di hari kebangkitan. Maka bacaan doa ini saya tidak menemukan dalilnya, tapi melemparkan tanah 3 kali hukumnya apa? Sunnah. Ini kadang-kadang ditinggalkan orang habis kuburan kemudian apa? Pergi. Yang hadir sempatkan tanah. Ini kita ingat, kita akan meninggal seperti ini, di tanah yang kita pegang, yang kita mungkin pegang, kita pun akan ditimpa dengan tanah seperti ini pada kemudian hari. Kemudian disukai orang-orang yang menguburkan tidak langsung pergi, tapi berdiam di berdiam di kuburan beberapa waktu, mendoakan sang mayat, mohonkan ampunan baginya, dan mohonkan agar dia bisa tegar dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi. Adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi selesai menguburkan mayat, Rasulullah berdiri di kuburan. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Istaghfiru li akhikum." Mohonlah ampunan bagi saudara kalian ini. Was'alullaha lahu tathbita, dan mohonlah kepada Allah agar mengkokohkan dia. Kenapa? Fa innahu al-ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Jadi kita masing-masing berdoa, angkat tangan berdoa kepada Allah, ya Allah, Allah maghfirlah, ya Allah ampunilah. Doa bebas, tapi di antaranya minta ampunan dan agar dia bisa dikokohkan untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yaitu sunnahnya demikian. Dan ini adalah ijtihad Amr bin Auf juga. Amr bin Auf ketika dia akan wafat dia mengatakan, fa idza dafantumuni fasunnu alayya turaba sannan thumma aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazur wa yuksamu lahmuha hatta asta'nisa bikum wa alamu madza uraji'u rusula rabbi. Kata Amr bin Auf radhiyallahu anhu, kalau saya meninggal kalian kuburkan saya, maka lemparkan tanah kepadaku, kemudian jangan dulu pergi. Tinggallah di kuburan di kuburanku seukuran onta disembelih dan dibagi dagingnya. Cukup lama ya. Onta disembelih cukup lama. Saya ingin berteman dengan kalian, ya, sampai aku tahu bagaimana aku bisa menjawab utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ijtihad Amr bin Auf. Dia meminta, tapi intinya tidak langsung pergi, mendoakan itu sunnah Nabi, ya. Tapi dia berisyarat, dia mengatakan jangan, saya masih ingin bersama kalian. Karena disebutkan bagaimana ketika dalam hadis ketika para musyayyi'in, orang-orang yang mengantar jenazah pergi, maka mayat mendengarkan apa? Derap langkah kakinya. Sehingga nanti dulu, jangan dulu pergi. Jawabannya gitu. Ini ijtihad sahabat. Nah, menurut mazhab Syafi'i disunahkan untuk mentalqin mayit. Mentalqin mayit itu maksudnya apa? Yaitu setelah mayit dikuburkan. Bukan, kalau tadi kan doa yang di Imam Syafi'i. Ini enggak, ini setelah mayit dikuburkan. Kalau tadi sunnah mendoakan, itu sunnah ya, jalurnya. Tapi mazhab Syafi'i memandang bahwasanya disunahkan yusannu talqinul mayyit al-mukallaf ba'da dafn. Disunahkan untuk mentalqin mayat yang dewasa
ketika setelah dikuburkan. Fayuqalu lahu, maka dikatakan. Talqin maksudnya apa? Gini, kita ngomong, ya Abdullah ibnu amatillah, wahai hamba Allah, putranya hamba Allah wanita, anak dari, maksudnya dari wanita ciptaan Allah. Uzkur ma kharajta alaihi min dari dunia. Ingatlah apa yang kau keluar darinya, apa yang kau ucapkan keluar dari dunia. Yaitu maksudnya asyhadu alla ilaha illallah, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi ditalqin. Jangan lupa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah. Wa anna jannata haqqun. Itu akidah yang kau tinggalkan ketika keluar dari dunia ini. Ingat akidah tersebut. Syahadatain, surga itu ada, an-nar haqqun, neraka itu ada, hari kebangkitan itu ada, wa anna sa'at atiyatun la raiba fiha, bahwasanya hari kiamat akan tegak tidak diragukan, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, Allah akan bangkitkan orang dari kuburan, wa annaka radita billahi rabban, dan kau ridha Allah sebagai Tuhanmu, wa bil islami dinan, kau ridha Islam sebagai agamamu, wa Muhammadin nabiyyan sallallahu alaihi wasallam, kau ridha Nabi sebagai Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, wa bil Qur'ani imaman, kau ridha Al-Qur'an sebagai imammu, wa bil Ka'bati qiblatan, kau ridha Ka'bah sebagai kiblatmu, wa bil mu'minina ikhwana, dan kau ridha orang-orang beriman sebagai saudara-saudara. Ini ada khilaf di kalangan para ulama ya, tentang talqin mayat. Ada hadis-hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, bahkan sebagian ada yang mengatakan hadisnya sampai derajat maudhu. Tapi Allah alam bisawab, tapi dia ada hadis dhaif yang menyampaikan akan hal ini. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang talqin mayit, Imam mengatakan tidak ada dalilnya, cuma dilakukan oleh orang-orang Syam. Dilakukan oleh orang-orang Syam. Ya. Jadi ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Hanabilah menyatakan bahwasanya adalah bid'ah ya. Tapi itu pun dengan ibarat yang sangat yang sangat halus, seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika menyampaikan ditanya tentang talqin mayit, dia mengatakan wal asah, dan yang lebih benar ini adalah bid'ah. Dia mengatakan ini. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya, dan adapun dalilnya hadisnya dhaif. Kemudian bahwasanya mayat tersebut sudah meninggal, terputus amalannya. Makanya Rasulullah mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah, talqin sebelum meninggal. Sebelum meninggal bermanfaat. Dan Rasulullah mengatakan idza man kana akhiru kalami la ilaha illallah jannah. Siapa yang perkataan terakhir dari Allah maka masuk apa? Surga. Menunjukkan bahwa yang bermanfaatlah ucapan dia sebelum apa? Meninggal. Kalau sudah meninggal percuma dia mengucapkan apa? Syahadatain. Kemudian sekarang kita ngajari, kamu dengar ya, kamu jangan lupa syahadatain. Tapi intinya ini semua masalah khilafiyah. Kenapa? Karena hadis-hadis dhaif yang menunjukkan akan hal tersebut. Kalau ada yang melakukannya, ya sudah, kita mau tidak perlu ribut, maksud saya. So ini ada pendapat meskipun hadisnya apa? Dhaif. Pun saya memilih tidak melakukannya karena hadisnya dhaif. Tapi sebagian ulama memandang, apalagi di zaman Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad ditanya, Imam Ahmad mengatakan Ahlu Syam melakukannya. Imam Ahmad di Baghdad, dia mengatakan Ahlu Syam melakukannya. Artinya ada mereka amalkan hal tersebut meskipun Imam Ahmad tidak menemukan apa? Dalil. Ada dalil tapi hadisnya apa? Dhaif. Paham? Maksudnya masalah-masalah begini kalau selama masih ada tertulis dalam fikih klasik tidak perlu kita ribut. Ya, ini masalah fikih, masalah bukan masalah akidah ya. Ini masalah fikih karena ada hadis yang dijadikan oleh mereka dan ini diakui oleh penulis. Saya bacakan. Hadza waridun fi haditsin dhaif. Tentang talqin mayit ini datang dalam hadis tapi hadisnya apa? Dhaif, dia ngaku. Lakinnahu uqubida bi ahadits sahih. Tetapi dia dikuatkan dengan makna-makna hadis yang sahih yang lainnya. Walam tazalin nasu 'ala al-amal bihi min al-'asr al-awwal. Dan sejak zaman dahulu orang sudah melakukannya. Dalil akan ini perkataan Imam Ahmad ketika ditanya, bagaimana tentang talqin dia? Intinya tidak ada dalilnya, tapi Ahlu Syam melakukannya. Zaman Imam berarti Imam Ahmad kan wafat di awal abad ketiga. Sudah dilakukan sejak dahulu. Dan dia menyebutkan dalil umum seperti firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan kepada kaum mukminin, sesungguhnya peringatan tersebut manfaat. Wa ahwaju ma yakunu al-'abdu ila tadzkir fi hadhil halah. Dan yang mayat paling butuh dan manusia paling butuh diingatkan dalam kondisi ini ketika akan ditanya oleh malaikat. Tapi tadi Allah alam bisawab, pendapat ini benar bahwa tidak disunahkan. Pertama hadisnya dhaif dan hadis-hadis yang lain justru menunjukkan manfaat mengucapkan la ilaha illallah adalah sebelum meninggal dunia. Makanya kita disunahkan mentalqin sebelum dia meninggal dunia. Makanya dia mengatakan, "Man kana akhiru kalami la ilaha illallah", siapa yang akhir kalami la ilaha illallah maka dia masuk surga. Kalau ternyata setelah dia meninggal masih bisa ditalqin,
Tidak apa-apa, sudah meninggal mesti talqin terus ya. Bisa jadi masuk Islam nanti. Mungkin dia non-Muslim ditalqin masuk Islam. Tapi intinya ini masalah khilafiyah. Kalau ada yang melakukan sudah kalau kita kebetulan yang menyelenggarakan, ya kita tidak melakukannya. Tapi kalau ada yang bermadzhab Syafi'i melakukannya, kita hormati. Ini pendapat apa? Mereka dan mereka punya ulama yang berdalil dengan pendalilnya. Jadi mereka tahu hadisnya dhaif, tapi mereka mandang ada hadis-hadis umum yang mendukung hal tersebut dan juga sudah diamalkan sejak dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di antara sunnah terkait dengan pengkuburan adalah yaitu kuburan jangan dibiarkan rata, tapi dikasih naik. Artinya tanah yang kita gali tadi, tanah tadinya akan keras. Ketika dibongkar akan gembur, tentunya dia akan menimbulkan timbunan, apalagi dimasukin mayat di dalamnya. Sehingga otomatis akan menggembur, akan naik. Dan sunnahnya atau dibolehkan, bolehkah mengambil tanah dari tempat lain? Boleh, yang penting setinggi apa? Shibr, tinggi apa? 1 jengkal. Tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh lebih daripada itu. Wa yundabu raqul qabri shibran takriban liyuraf fayuzar wa yuhtaram. Maka kata beliau dianjurkan untuk ditinggikan kuburan seukuran apa? 1 jengkal supaya diketahui ini kuburan. Sehingga diziarahi untuk didoakan dan dihormati. Enggak diinjak-injakin, enggak didudukin. Maka perlu ada tanda diketahuilah kuburan dan tidak digali. Kalau dibiarkan begitu saja orang sangka ini bukan kuburan, nanti digali diisi mayat yang lain. Jadi fungsinya dianjurkan demikian. Khilaf di kalangan para ulama, apakah disebut kuburan dibuat musattah yaitu datar atau musannaman yaitu dibuat seperti begini. Ya, begini. Dibiarin begini yang seperti menggunung atau diratain, jadi rata tapi tinggi. Tinggi 1 jengkal. Ada khilaf di kalangan para ulama. Dan Nabi SAW dilihat kuburannya begini, musannaman. Rasulullah SAW begini. Sehingga sebenarnya mengatakan disunahkan. Tapi ulama Syafi'i mengatakan lebih afdal diratakan. Kalau Allah bisa diafdal diratakan, ya. Beliau berkata wal afdal an yusattaha al-qabru bi an yuj'al munbasitan mutasawiyal ajza. Yang afdal diratakan. Ya. Seperti itu. Wa huwa afdal min at-tasnim. Dan itu lebih afdal daripada dibundukin seperti ini. Allah alam bisawab, ya. Itulah pendapat mereka. Mungkin ada dalil saya juga tidak tahu, tapi kuburan Nabi seperti itu, musannaman. Kemudian beliau berkata, wa yukrah an yujassas al-qabr wa an yubna alaihi, dan dimakruhkan untuk disemen kuburan. Dikasih kapur, tak boleh. Wa an yubna alaihi, dibangun di atasnya, tidak boleh. Wa an yuktaba alaihi ismu sahibihi, dan tidak boleh tulis nama-namanya, nama si fulan, atau ghairu dzalik, atau tulisan-tulisan yang lain. 5. Rawa Jabirun radhiyallahu anhu, sebagaimana Jabir meriwayatkan dari Nabi SAW, ya, nah Rasulullah SAW an yujassas al-qabru. Rasulullah SAW melarang kuburan ditajsis. Wa yubna alaihi, ditajsis maksudnya dikapurin, ya, atau disemenin, ya. Wa yubna alaihi, dilarang untuk dibangun bangunan di atasnya. Wa an yuq'ada alaihi, dan dilarang untuk diduduki. Wa an yuktaba alaihi, dan tidak boleh diduduki, ditulisin. Adapun kalau dikasih tanah nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Ya. Karena kalau ditulis, ini terkadang membuat macam-macam. Ditulis kebaikan-kebaikannya ini sipulan yang ini akhirnya bangga-banggaan. Kadang ditulis ada Al-Quran, ini tidak perlu. Tidak perlu dan hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'iyah. Ya. Adapun masalah meninggikan kuburan di semen atas ini, ada khilaf di kalangan mereka, apakah maksudnya makruh tanzih atau makruh tahrim. Saya pernah bahas maksudnya yang benar, mereka maksudnya makruh tahrim, diharamkan. Sebagian fatwa sebagian mereka bahwasanya meninggikan kuburan lebih daripada 1 jengkal, hukumnya makruh, tapi maksudnya makruh tahrim, haram. Hukumnya adalah haram. Meskipun ada pendapat ya bahwasanya kalau darurat harus ditulis. Tidak ada cara lain kecuali kalau tidak ditulis akan diseroboti, makanya darurat. Sebagian kuburan kita terpaksa nulis. Kalau enggak, disangka enggak ada penghuninya. Sehingga akhirnya dikuasai, ditumpuk, ini repot. Ya. Mereka kalau dalam kondisi darurat, ya maka tidak mengambil secukupnya si fulan sehingga tahu bahwasanya di sini ada apa? Penghuninya. Tapi hukum asal kalau tidak perlu ditulis,
dan tidak ada ketakutan untuk dibongkar, sebagaimana yang ada di kuburan-kuburan misalnya di Baqi, tidak perlu ditulis. Ya udah ada tahu ya. Mungkin batunya dibedain, mungkin lokasinya dihafal, banyak hal untuk bisa mengetahui. Tapi untuk mengetahui kuburan tersebut disyariatkan. Seperti Nabi SAW tadi meletakkan batu di kuburan Utsman bin Maz'un. Jadi ingin menguburkan keluarganya di kuburan dekat sekitar kuburan tersebut. Ya. Kalau ada mengetahui tandanya dengan lokasi tanpa harus ditulis, dengan batu atau dengan lokasi ya, kita tahu, atau dengan nomor atau dengan apa, maka tidak perlu ditulisin. Tapi kalau tidak ditulisin ternyata diterobotin, dianggap tidak ada, itu darurat. Maka tidak mengapa ditulisin. Ini hukumnya apa? Darurat. Sama seperti kalau ternyata tanahnya, ternyata kalau tidak disemenin, gembyor, kemudian jatuh, ini darurat. Maka boleh saja, tapi bukan untuk diagungkan, tapi untuk menjaga agar mayatnya terjaga. Ya. Jadi kalau tidak perlu, maka hukum asal tidak boleh disemenin, tidak boleh ditulisin, tidak boleh ditinggikan. Ini semuanya tidak boleh. Tidak boleh duduk di atas kuburan. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "La an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu hatta takhlusa ila jaldihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin." Kalau seorang dari kalian duduk di atas bara api, yang akhirnya bara api tersebut membakar bajunya sampai akhirnya apinya mengenai kulit bokongnya, itu masih lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Karena kita punya kaidah umum, mayat dihormati, hayyan manusia hayyan wa mayyitan. Manusia muslim dihormati ketika masih hidup dan juga ketika sudah meninggal dunia. Meskipun dia di dalam kuburan, jangan kita duduk-dudukin ya. Sebagian itu kalau saya hadir di kuburan, yang lain duduk di atas kuburan santai. Ini karena nggak ngerti. Banyak orang tidak ngerti. Tidak boleh duduk di kuburan. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, ini juga khilaf dengan para ulama, menurut mazhab Syafi'i lakin la yuqra al-masyu fil maqabir bin na'lain wal khuffain. Menurut mazhab Syafi'i, tidak mengapa, tidak makruh seorang berjalan di kuburan pakai sendal atau pakai sepatu, tidak ada masalah. Apa dalilnya? Lima rawa Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu berkata, "Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi," kalau seorang hamba diletakkan di dalam kuburannya, wa tawalla wa dhahaba ashabuhu, kemudian para pengkuburnya meninggalkannya, hatta innahu la yasma'u qar'ani alihim, atahu malakani fa'aqadahu, sehingga ketika mereka pergi dia pun mendengar langkah kaki sendal-sendal mereka. Kemudian dua malaikat pun datang, kemudian menundukkannya dan kemudian menanyakannya. Yaitu satunya namanya munkar, satunya apa? Nakir. Intinya Rasulullah mengatakan sampai dia mendengar langkah langkah bunyi sendal-sendal orang-orang yang tadi mengantarkannya dalam kuburan, menunjukkan bahwasanya Rasulullah membolehkan orang ke kuburan pakai sendal. Ini pendapat sebagian ulama memandang hukumnya makruh. Kenapa? Karena ada hadis lain yang Rasulullah menegur orang pakai sendal. Ketika Rasulullah lihat orang dikuburkan ada yang pakai sendal, Rasulullah mengatakan, "Ya sahibah as-sibtiyataini, alqi sibtiyataika." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai orang yang menggunakan dua sendal, lepaskanlah sendal. Lepaskanlah sendalmu." Ya. Ada yang menjamak, ya hukumnya makruh. Ada yang menjamak jangan, kecuali dalam kondisi yang tidak mungkin, seperti misalnya becek. Saya kapan menguburkan ada keluarga hujan. Sehingga dalam kondisi demikian boleh kita pakai sendal. Atau areal pekuburan banyak duri, maka kita boleh pakai sendal berdasarkan hadis ini. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya kita tidak usah pakai sendal, mengamalkan hadis tadi. Adapun menurut mazhab Syafi'i tidak makruh. Orang pakai sendal tidak ada masalah karena berdasarkan hadis ini. Kemudian wa yukrahu bina'u masjidin 'alal qabri sawa'un kana al-mayyitu mashhuran bi shalah aw ghairihi. Lima rawa aw ghairuhu, ya. Sawa'un dimakruhkan membangun masjid di atas kuburan. Sawa'un kana al-mayyitu mashhuran bi shalah aw ghairuhu atau ghairuhu. Apakah mayatnya terkenal dengan baik atau bukan orang soleh, ya, tidak boleh dibangun masjid di atasnya. Nabi SAW bersabda, "Qatalallahu al-Yahuda," Allah melaknat orang Yahudi, "ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidan." Mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid.
Ya, kemudian juga hadis Abu Marsad Al-Ghanawi, Nabi SAW melarang an yusalla ilaihi, dilarang untuk sholat ke arah kuburan. Rasulullah berkata, la tattakhidhu qabri watanan. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala. Fa inna mahalaka banu Israil li'annahum ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Sungguhnya telah binasa banu Israil dahulu karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Baik, masih ada waktu? Hah? 5 menit. Baik, kita singgung ya secara singkat ya. Di antaranya hukum-hukum yang terkait dengan masalah jenazah. Pertama, hukum mengenai mengumumkan kematian ya. Boleh dengan kita umumkan dengan suara yang keras. Yang tidak boleh adalah mengeraskan suara dengan nadab ya atau dengan niyahah. Nadab maksudnya telah meninggal si fulan, dia padahal begini-begini, itu enggak boleh. Kalau umumkan si fulan meninggal enggak ada masalah. Dengan diumumkan diberitahukan kepada para jamaah juga si fulan telah meninggal. Ya, apakah dengan WA, apa dengan enggak ada masalah. Tapi yang dilarang adalah mengangkat suara dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya atau dengan meratapi. Itu yang dilarang. Karena Rasulullah SAW memberi pengumuman kepada para sahabat tentang meninggal sebagian sahabatnya. Seperti waktu Najasyi meninggal, Rasulullah kasih tahu. Najasyi meninggal, akhirnya mereka pun sholat gaib untuk Najasyi. Dan Rasulullah ketika perang Mu'tah juga Rasulullah mati fulan meninggal, mati syahid. Rasulullah umumkan kepada para sahabat. Kemudian bolehkah menangisi mayat? Boleh dengan tangisan yang biasa, tangisan yang wajar, tangisan alami. Yang dilarang adalah meratapi tadi dua perkara. Menyebut-sebut kebaikannya, ini tidak boleh. Atau meratapi kepergiannya dengan sikap yang berlebihan. Kenapa kau pergi? Padahal ini orang baik banget, gini-gini. Nggak boleh. Itu menunjukkan dia tidak ridho dengan apa? Tidak ridho dengan kematian orang tersebut. Atau dia ratapi, kenapa kau pergi? Nangis. Ini juga tidak boleh teriak-teriak. Tapi kalau nangis alami itu rahmat. Itu rahmat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menceritakan tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, gurunya, ditanya, Fudail bin Iyad, Abu Ali rahimahullah ta'ala, anaknya namanya Ali. Ali ini orang yang anaknya sangat soleh, tapi dia punya biografi tersendiri selain biografi ayahnya. Dia dianugerahi dengan anak yang sangat soleh. Tapi di antara ujian yang dihadapi oleh Fudail bin Iyad, anaknya meninggal sebelum dia. Ketika anaknya meninggal, dia tertawa. Benar-benar menunjukkan dia ridho kepada keputusan Allah sehingga dia tidak sedih, dia tidak nangis. Sementara Nabi SAW ketika putranya meninggal atau cucunya meninggal, Rasulullah menangis. Ketika meninggal Ibrahim, kata Rasulullah SAW, innal aina la tadma, sungguhnya air mata ini menangis. Wa innal qalba la yahzan, hati sangat sedih. Tapi kami tidak mengucapkan dengan perkataan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami sedih dengan kematian. Rasulullah SAW juga menangis ketika ziarah kuburan ibunya. Kamu menangis atau tidak? Menangis. Ditanya kenapa? Rasulullah SAW rahmatan laha minan nar. Aku khawatir karena rahmat dia, karena dia masuk neraka. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika cucunya anaknya Zainab meninggal, Rasulullah SAW juga menangis. Baik, seakan-akan Fudail bin Iyad lebih afdal daripada siapa? Nabi. Anaknya menangis, anak yang soleh dia tidak. Anaknya meninggal dia tidak menangis. Rasulullah SAW anaknya meninggal, cucunya meninggal dia menangis. Nah, Ibnu Taimiyah ditanya, bagaimana nih ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ibnu Qayyim menyebutkan, inilah fikihnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan Nabi SAW adalah teladan dan dia ingin menunjukkan kepada umat bahwasanya dalam meninggalnya seorang ada ibadah, dua ibadah. Ibadah ridho sama ibadah rahmat. Ibadah ridho sama ibadah apa? Rahmat. Rahmat kepada orang yang meninggal, ya, sedihan, itu ibadah tersendiri. Sebagaimana ridho, menahan diri, kemudian dengan keputusan Allah juga ibadah tersendiri. Ketika Fudail bin Iyad tidak bisa melakukan dua-duanya, maka dia mendahulukan ridho kepada keputusan Allah sehingga ketika itu rahmatnya tidak nampak. Rahmatnya tidak apa? Tidak nampak. Ini diantara jawaban Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang dia menukar jawaban Syekhul Islam di sini. Intinya, menangis yang wajar tidak jadi masalah. Dan tidak boleh meratapi, dan itu tidak boleh. Itu kebiasaan sebagian agama yang lain atau sebagian penganut agama yang lain. Kalau ada yang meninggal mereka meratapi, justru mereka lomba-lomba meratapi di situ. Semakin ada yang jambak-jambak rambut di depan itu. Kita Islam nggak boleh. Tidak boleh.
Sedih boleh, nangis boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh menyebut kebaikan ini dia gini juga tidak boleh. Karena menyebutkan gitu membuat orang apa? Seakan-akan tidak ridho dengan kepergian. Dan sebaliknya meratapi kenapa? Itu juga menunjukkan tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh nangis rahmat biasa, sifat manusiawi, sedih dengan kepergiannya, tetapi tetap ridho dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ya? Saya silakan ada. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya yang diperbolehkan adalah keluarganya, teman-temannya boleh mencium mayat ketika sudah meninggal. Ya. Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mencium Utsman bin Maz'un setelah meninggalnya. Demikian juga Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium Rasulullah SAW di dahinya ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Dia mengapa? Mayat diletakkan, kemudian sebelum dikuburkan atau sebelum disolatkan, kemudian datang teman-teman dekatnya, kerabatnya untuk mencium keningnya tidak jadi masalah karena pernah dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pembahasan terakhir sebelum kita buka tanya jawab tentang bolehkah memindahkan mayat, menggalinya kemudian memindahkannya. Pertama, memindahkan mayat dari satu tempat ke tempat yang lain hukum asalnya dikatakan haram. Ya. Dipindahkan untuk dikuburkan di tempat yang lain meskipun tidak berubah mayatnya karena ini mengakibatkan penundaan pengkuburannya karena kita tahu disunahkan untuk dikuburkan dengan segera, kemudian juga dipindahkan ke tempat yang jauh bisa jadi mempengaruhi kondisi mayat, entah keluarkan bau, entah apalagi mayat tersebut punya komorbid, terkadang bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Bahkan kalau dia diwasiatkan, misalnya dia meninggal di Bintaro, ingin dikuburkan di Papua, maka wasiatnya tidak dijalankan karena syariat memerintahkan untuk disegerakan pengkuburannya. Adapun memindahkannya ke tempat yang jauh maka ini menunda pengkuburannya. Kecuali kalau tempat tersebut berdekatan, misalnya Bintaro, Jakarta, Depok, ini nggak ada masalah ya. Kalau harus pindah tempat yang jauh, kemudian ini tidak diperbolehkan karena penundaan. Tapi Allah alam bisawab, kalau ilahnya adalah pengakhiran, sekarang dengan sarana pesawat yang mungkin kalau cepat segera ya Allah alam bisawab. Tapi kalau lama tunggu jam terbang pesawat, kemudian ini bisa menunda lama, ini juga repot karena tidak mudah juga memesan pesawat, apalagi suruh naik kapal 5 hari ke tempat yang jauh, ini tidak boleh, hukumnya haram menurut mazhab Syafi'i. Jadi dikuburkan di tempat yang ada di sekitarnya, itu tidak jadi masalah. Adapun memindahkan mayat setelah dikuburkan itu namanya nabash. Kalau tadi sebelum dikuburkan, sudah dikuburkan kemudian digali, ya maka ini haram hukumnya. Ya, yahrumu nabshul qabr qabla al-bila. Tidak boleh digali mayat sebelum dia hancur ya. Kemudian tidak boleh untuk digali, dipindahkan dari kuburannya pindah ke negeri lain. Ya. Atau digali untuk disolatin atau untuk dikafankan, tidak boleh. Karena sholat bisa di kuburan ya. Karena ini hanyalah membuka atau merobek kehormatannya, itu merusak kehormatannya. Adapun kalau ada sebab yang syar'i untuk digali, maka boleh. Apa sebab-sebab tersebut? Ini saya bacakan ya. Pertama, kalau mayat sudah jadi sudah mayat jadi tanah. Kalau sudah jadi tanah itu sudah digali kuburan, tinggal tanah dikubur mayat yang lain. Sudah nggak kelihatan mana yang sudah tulangnya jadi apa? Tanah. Ini kuburannya boleh digali. Boleh digali, kemudian diisi dengan kuburan yang lain oleh mayat yang lain. Kemudian juga kalau mayat ternyata dikuburkan tidak menghadap kiblat, ketahuan salah tadi kiblatnya, maka boleh digali untuk diperbaiki mayat yang menghadap kiblat. Atau ternyata dia dikuburkan belum dimandikan, ya, maka boleh digali untuk dimandikan. Atau ternyata dia dikuburkan dengan kain kafan curian, maka boleh digali untuk diganti dengan kain kafan yang bukan curian. Atau ternyata dikuburkan kain sutra, ini kain haram, maka boleh digali untuk diganti kain kafannya. Atau dia dikuburkan di tanah curian, tanah rampasan, kubur situ
Kalau ternyata tanah rampasan, tanah itu dikembalikan sama orang lain. Ya dikeluarkan dari tanah orang. Nggak boleh dipakai untuk kuburan. Atau ternyata ada harta yang ada dalam kuburan. Seperti apa? Ternyata apa? Emas. Dia pakai cincin banyak, cincin emas. Ini dikubur perempuan, ternyata cincinnya di sini. Kemudian ini giginya gigi emas. Kemudian banyak sekali masih dikuburkan. Apakah boleh digali? Boleh. Karena jangan syariat melarang itu atul mal. Syariat melarang buang-buang harta, tidak ada manfaatnya. Maka boleh ini dikeluarkan emas-emasnya untuk dimanfaatkan kepada ahli warisnya. Atau ternyata di dalam perut mayat perempuan tersebut ada janin yang masih diharapkan kehidupannya, belum dicek. Coba dulu dicek, siapa tahu masih hidup. Kalau masih hidup maka tidak boleh dikuburkan. Jadi ibunya mati, janinnya tidak mati. Kemudian dibelah, dikeluarkan anaknya. Ini tahu dokter lah. Berapa umur, mungkin sudah 6 bulan. Ternyata ibunya mati. Ya. Atau kemudian mayat tersebut ternyata ditimpa dengan longsor atau apa sehingga kelihatan mayatnya sehingga perlu diperbaiki kuburannya. Ya. Atau ternyata seorang kafir dikuburkan di tanah haram, ya, maka dicabut kemudian untuk dikeluarkan. Dalilnya boleh digali kuburan karena ada kebutuhan seperti hadis Jabir. Ya. Kata Jabir, dia berkata, annahu dafana abahu yauma Uhudin ma'a rajulin akhar fi qabrin. Ketika di perang Uhud, Jabir menguburkan ayahnya bersama dengan orang lain. Qala thumma lam tatib nafsi an atrukahu ma'akhar. Aku tidak tenang meninggalkan dia bersama orang lain. Fastakhrajtuhu ba'da 6 ashhur. Maka aku pun keluarkan ayahku dari kuburan setelah 6 bulan. Ya, fa idza huwa ka yaumin wada'tuhu hay'atan. Ya, ketika ternyata kondisi ayahku seperti ketika aku meletakkannya ketika itu dikuburkan bersama. Cuma ada telinganya ada perubahan. Ya. Dalam riwayat yang lain, akhrajtuhu faja'altuhu fi qabrin ala hidah. Aku pun keluarkan ayahku dan aku letakkan kuburan sendiri. Tapi sampai sini saja, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang menggiring jenazah dan di sini ada bab judulnya bid'ahul janaiz. Bid'ah apa? Yang terkait dengan jenazah. Ini diakui bid'ah-bid'ahnya oleh mazhab Syafi'i. Ya. Ya, ini kita ingin tahu apa sih bid'ah-bid'ah jenazah yang terkait dengan jenazah menurut mazhab Syafi'i. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sampai sini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.